Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Sarah untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Nabi Ismail yang masih menyusui pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah pada suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pepohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim kemudian turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anak-anaknya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendiri di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk dan terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab, "Ya, ini perintah Allah." "Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. "Wahai Allah, aku telah menempatkan keluargaku di tempat yang gersang ini, di dekat rumahmu Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat, dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur." Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap sebagai pemilik air tersebut. Ismail kemudian tumbuh menjadi anak yang tampan, anak yang santun dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ismail termangu-mangu memikirkan mimpinya. Apakah ini wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau pun yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walau terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim kemudian bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. "Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu?" Ismail yang sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap, Ismail menjawab, "Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah aku akan sabar menerimanya." Bertambahlah rasa syukur Nabi Ibrahim, bertambah pula kecintaan pada anaknya, bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Minah, tempat penyembelihan. Di sepanjang jalan, iblis kemudian menggoda mereka agar mereka mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Iblis berkata, "Dasar ayah yang gak punya perasaan, anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun untuk meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh, sekarang kamu mau sembelih."
Tapi Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis tersebut. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, bersiap-siap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Nabi Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku akan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah kemudian yang disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Nah sahabat, peristiwa ketika Bunda Hajar ditinggal sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail ini diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Ibu akhiri kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil teladan dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.